Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Hidayatullah, NIM E20193104, kelas AKS 3. Baik, jadi di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 12 yaitu Sistem Informasi Akuntansi. Yang dimana saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu siklus penggajian, kemudian yang kedua aktivitas siklus penggajian. Oke, langsung saja yang pertama yaitu siklus penggajian merupakan aktivitas bisnis dan pemrosesan data dan yang berulang dan berkaitan dengan pengelolaan karyawan. Pemrosesan data dalam penggajian biasanya kompleks karena berkaitan dengan pajak penghasilan yang peraturannya sering berubah, sehingga mengakibatkan sistem penggajian memerlukan modifikasi secara berkesinambungan pula. Kemudian sistem penggajian juga dapat digunakan untuk mengalokasikan biaya tenaga kerja ke produk atau departemen untuk menetapkan harga produk. Kemudian yang kedua yaitu aktivitas siklus penggajian. Jadi dalam aktivitas siklus penggajian ini, sistem penggajiannya merupakan salah satu aplikasi yang sistem informasi akuntansi yang terus-menerus mengalami proses dalam bentuk batch atau bertahap. Kenapa disebut batch? Karena proses bertahan karena daftar gaji karyawannya dibayarkan atau dibuat secara periodik atau mingguan, 2 minggu atau bulanan. Begitu juga pembayaran gajinya. Sebagian besar pegawai dibayar pada waktu yang bersamaan. Kemudian ada beberapa langkah yang diterapkan oleh perusahaan yang membayarkan gajinya itu pada karyawan melalui sistem penggajian. Yang pertama yaitu melakukan update file penggajian, kemudian yang kedua perubahan tarif pajak, dan yang ketiga yaitu keabsahan waktu dan data kehadiran. Kemudian yang keempat pembayaran daftar gaji, yang kelima kalkulasi kompensasi dan pajak, kemudian yang terakhir yaitu pajak penghasilan dan potongan lain-lain. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rafika Aprilia, NIM E20193119. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang tujuan pengendalian, ancaman, dan prosedur. Fungsi utama SIA adalah manajemen sumber daya manusia atau penggajian adalah menyediakan pengendalian internal yang memadai agar dapat memastikan terpenuhinya tujuan-tujuan berikut ini. Yang pertama, semua transaksi penggajian diotorisasi dengan benar. Yang kedua, semua transaksi penggajian yang dicatat valid. Yang ketiga, semua transaksi penggajian yang valid dan diotorisasi dicatat. Yang keempat, semua transaksi penggajian dicatat secara akurat. Yang kelima, peraturan pemerintah terakhir yang berhubungan dengan pengiriman pajak dan pengisian laporan penggajian serta manajemen sumber daya manusia telah dipenuhi. Yang keenam, aset, baik kas dan data dijaga dari kehilangan atau pencurian. Yang ketujuh, aktivitas siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian dilakukan secara efisien dan efektif. Selanjutnya yaitu ancaman-ancaman utama dalam siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian dan prosedur pengendalian yang dapat diterapkan untuk mengurangi ancaman-ancaman tersebut. Yang pertama, pengontrakan dan perekrutan tenaga kerja. Bentuk ancamannya yang A, mempekerjakan pegawai yang tidak berkualifikasi atau berkelakuan buruk. Prosedur pengendaliannya yaitu prosedur mempekerjakan yang baik termasuk verifikasi keahlian pelamar kerja, referensi, dan riwayat pekerjaan. Yang B, pelanggaran hukum ketenaga kerjaan. Prosedur pengendaliannya yaitu dokumen lengkap atas prosedur untuk mempekerjakan pelatihan pengembangan terkini dalam hal hukum ketenaga kerjaan. 2. Proses penggajian. Bentuk ancaman yang A, perubahan file induk penggajian tanpa otorisasi. Prosedur pengendaliannya, pemisahan tugas pada data sumber daya manusia atau penggajian dan distribusi cek gaji, pengendalian akses tinjauan atas semua perubahan. Yang B, data waktu yang tidak akurat. Prosedur pengendaliannya yaitu otomatisasi pengumpulan data, berbagai pemeriksaan, edit, rekonsiliasi data kartu waktu dengan data kartu waktu kerja. Yang C, pemrosesan penggajian yang tidak akurat. Prosedur pengendaliannya, total batch dan pengendalian aplikasi, lainnya rekening clearing, penggajian tinjauan peraturan IRS.
Yang D, pencurian atau distribusi cek gaji tipuan. Prosedur pengendaliannya setoran langsung, distribusi cek gaji dilakukan oleh seseorang yang independen dari proses penggajian. Yang ketiga yaitu umum. Bentuk ancamannya yang A, kehilangan atau pengungkapan data tanda otorisasi. Prosedur pengendaliannya yaitu proses pembuatan cadangan, rencana pemulihan dari bencana, pengendalian aset fisik, dan logis enkripsi data. Yang B, kinerja yang kurang baik. Prosedur pengendaliannya yaitu pengembangan dan tinjauan periodik dan metrik kinerja yang tepat program pelatihan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faina Nurul Masuna, NIM E 2019-3120. Saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang keputusan-keputusan penting, kebutuhan informasi, dan model data. Fungsi lain dari sistem informasi akuntansi dalam sistem penggajian atau siklus manajemen sumber daya manusia adalah menyediakan informasi bagi aktivitas bisnis manajer. Sistem penggajian harus dirancang untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan data biaya dengan jenis informasi lainnya untuk memungkinkan manajemen membuat macam-macam keputusan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan pegawai di masa mendatang. Yang kedua, kinerja pegawai. Yang ketiga, moral pegawai. Dan yang terakhir, efisiensi dan efektivitas pemrosesan penggajian. Biasanya sistem penggajian memberikan beberapa informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini, yaitu mengenai biaya tenaga kerja. Informasi lainnya seperti data tentang keahlian pegawai yang biasanya diberikan oleh sistem manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu model data. Model data dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penggajian dan akuntansi biaya. Yang kedua, mengintegrasikan data penggajian dengan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu manfaat model data. Yang pertama yaitu model data tersebut membuat informasi lebih mudah diakses oleh para manajer. Maka model data tersebut seharusnya mendorong keputusan yang lebih baik mengenai bagaimana sumber daya manusia digunakan dan dikembangkan. Yang kedua, para pegawai dapat melakukan banyak aktivitas manajemen sumber daya manusia secara lebih efisien hingga dapat mengurangi biaya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.